Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Fatur Rahim dan teman Ulun Hendra. Izinkan kami mempresentasikan makalah dengan judul Tokoh-tokoh Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Yang terhormat Ibu dosen dan kawan-kawan. Tokoh-tokoh serta gagasannya dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Sekitar 2 abad terakhir ini, di kalangan umat Islam muncul gerakan-gerakan pembaharuan pada berbagai lapangan dan bidang kehidupan. Gerakan-gerakan tersebut merupakan hasil refleksi kesadaran umat terhadap kebekuan dan kejumudan sejarah Islam selama beberapa abad lamanya, yang dengan sendirinya menimbulkan kegelisahan intelektual di kalangan generasi muda Islam. Maka bermunculanlah tokoh-tokoh maupun kelompok cendekiawan Islam yang berusaha mendobrak kebekuan sejarah dan mencita-citakan terwujudnya relevansi antara Islam dan pemikiran abad modern. Khusus dalam lapangan hukum, upaya pembaruan dilakukan akibat munculnya kesenjangan antara materi hukum seperti fikih dengan kenyataan sosial. Sasaran utama dari upaya ini adalah gugatan perlunya merujukan fikih pada sumber-sumbernya dengan komitmen menghilangkan otoritas yang berlebihan terhadap ulama-ulama abad pertengahan. Melalui sarana ijtihad, pengembangan materi-materi hukum Islam dapat dilakukan untuk disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan di berbagai daerah dan kenyataan-kenyataan sejarah yang senantiasa berubah, berarti berupaya memunculkan ide-ide baru dalam rangka menyikapi perkembangan zaman. Jika ditelusuri, lahirnya pembaruan-pembaruan hukum Islam di Indonesia semisal KHI antara lain didasarkan pada ide-ide pembaruan yang dilontarkan oleh beberapa tokoh terkemuka. Mereka ini telah melontarkan gagasan-gagasan pembaruannya dalam rangka menciptakan hukum Islam yang berkarakter keindonesiaan, yakni sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Tokoh-tokoh dan gagasan mereka akan diuraikan satu persatu dalam uraian di bawah ini. 1. Hasbi As-Siddiqi, Fikih Indonesia. Hasbi As-Siddiqi merupakan seorang pemikir kenamaan Indonesia yang menekuni berbagai disiplin ilmu keislaman. Khusus dalam bidang hukum, beliau berpendirian bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan elastis, sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Ijtihad merupakan sarana untuk melahirkan hukum-hukum lewat pemahaman terhadap wahyu dalam rangka mengantisipasi setiap perkembangan yang timbul dalam masyarakat. Olehnya itu, beliau melihat pentingnya upaya perumusan kembali fikih yang berkepribadian Indonesia. Menurut beliau, umat Islam harus dapat menciptakan hukum fikih yang sesuai dengan latar belakang sosio, kultur, dan religi masyarakat Indonesia. Wujud nyata dari obsesi Hasbi untuk mewujudkan pembaruan tercermin pada pendapatnya dalam hukum-hukum praktis yang tampak berbeda dengan hukum yang telah ada sebelumnya, yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Di antara pemikiran yang cukup aktual untuk dikaji adalah mengenai zakat. Menurutnya, zakat dapat saja dipungut dari non-muslim untuk diserahkan kembali demi kepentingan mereka sendiri. Hal tersebut sebagaimana telah ditempuh Khalifah Umar yang memberikan zakat kepada kaum Zimmi. Selanjutnya, beliau melihat perlunya upaya peninjauan ulang standarisasi ukuran nisab sebagai syarat wajib. Standarisasi ukuran nisab sebagai syarat wajib zakat dengan berpatokan pada ukuran emas. Beliau juga membolehkan pemungutan zakat secara paksa oleh pemerintah, serta pentingnya pembentukan dewan zakat yang berdiri sendiri. Demikian pula keharusan pengaturannya dalam bentuk undang-undang agar berkekuatan hukum. Yang kedua, Hazairin, Mazhab Nasional Indonesia. Hazairin adalah mantan guru besar hukum Islam dan hukum adat Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Seperti diketahui, di antara sumbangsi beliau dalam pemikiran hukum Islam adalah upayanya mengintroduksi teori receptive exit. Hazairin merupakan penggagas pembentukan mazhab nasional, mazhab yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan kebutuhan zaman. Menurut beliau, hanya dengan menghilangkan taklid dan menggantinya dengan kebebasan berijtihad, kita dapat dengan sempurna mempertautkan hukum adat dengan kehendak ilahi. Pemikiran beliau dalam hukum Islam antara lain adalah mengenai asas bilateral dalam hukum kewarisan. Menurut beliau, sistem kekeluargaan, perkawinan dan kewarisan dalam Al-Quran adalah bilateral. Pernyataan tersebut konon merupakan kesimpulan atas hasil telah beliau terhadap ayat-ayat perkawinan dan kewarisan dalam Al-Quran. Beliau meyakini Al-Quran adalah anti kepada masyarakat yang unilateral, yakni masyarakat yang berklan-klan menurut sistem kekeluargaan secara matrilineal dan patrilineal. Jadi, Al-Quran hanya meridai masyarakat yang bilateral. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Hendra. Kepada Hendra dipersilahkan. Tokoh selanjutnya yang berperan dalam
pembaruan hukum Islam di Indonesia itu ada Munawir Syajali dengan gagasannya reaktualisasi hukum Islam. Reaktualisasi berasal dari kata aktual yang mempunyai arti baru dan sedang menjadi perbincangan umum. Jadi reaktualisasi berarti penyegaran dan pembaruan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, penyegaran atau tindakan untuk menjadikan aktual atau baru kembali. Maka reaktualisasi ajaran Islam berarti penyegaran atau pembaruan kembali pemahaman dan pengamalan umat Islam atas pedoman atau petunjuk dalam agama. Khusus dalam hukum Islam, kata reaktualisasi menjadi sangat populer di Indonesia pada tahun 1985 ketika Munawir Syajali melontarkan ide mengenai bunga bank dan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Pastinya, reaktualisasi pada dasarnya dimaksudkan modifikasi terhadap hukum waris dengan berlandaskan pada keyakinan bahwa hukum muamalah sangat terbuka buat penalaran intelektual dengan mengedepankan kemaslahatan masyarakat. Munawir juga mendasarkan idenya kepada perubahan waktu, tempat, situasi, tujuan, dan adat istiadat. Kaitannya dengan hal ini, hasil pengamatan terhadap pengadilan-pengadilan agama yang ada di Indonesia tampak bahwa masalah warisan jarang dibawa ke muka pengadilan. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah kewarisan lebih banyak diputuskan secara kekeluargaan. Dengan demikian, sangat terbuka peluang untuk dilakukan secara damai, berdasarkan persaudaraan dan saling pengertian dari masing-masing pihak. Tokoh selanjutnya ada Ibrahim Hossein. Dengan gagasan beliau memfikihkan nas qat'i. Ibrahim Hossein adalah salah satu pakar fikih Indonesia yang cukup terkemuka. Beliau pernah menjabat guru besar Fakultas Syariah, sekarang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pemikirannya tentang pembaruan hukum Islam dimunculkan untuk menyambut gagasan Munawir. Dasar pemikiran beliau adalah bahwasanya ketentuan hukum bagi setiap aktivitas tidak semuanya tercantum secara tegas dalam nas. Maka perlu ada ijtihad dalam menghadapi berbagai persoalan baru dengan berdasarkan pada pedoman dan kaidah-kaidah yang telah diakui dan ditetapkan dalam ilmu usul fikih. Kaitannya dengan upaya ijtihad tersebut, menurut Ibrahim Hossein diperlukan beberapa langkah. Yang pertama, memasyarakatkan pendapat bahwa pintu ijtihad masih terbuka. Kedua, menggalakkan pengkajian di dalam bidang usul fikih, fikih muqaranah, siasat syar'iyyat, dan hikmah tasyri'. Yang ketiga, menggalakkan pendapat yang mengatakan bahwa orang tidak harus terikat dengan salah satu mazhab. Keempat, mengembangkan toleransi dalam bermazhab dengan mencari pendapat yang paling sesuai dengan kemaslahatan. Tokoh selanjutnya ada Ali Yafi dan Sahal Mahpus dengan gagasan beliau yaitu fikih sosial. Ali Yafi dan Sahal Mahpus dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan wacana fikih sosial. Padahal keduanya merupakan tokoh intelektual berbasis tradisional. Banyak yang menilai langkah mereka dimotivasi oleh maraknya wacana yang cenderung memarjinalkan fikih klasik. Melalui elaborasi yang komprehensif,
Mereka berupaya menggali hasanah fikih klasik untuk dibawa ke masa kini dalam melalui sebuah reformulasi kontekstual masyarakat modern. Fikih sosial atau al-fikih al-ijtima menekankan kajiannya pada aspek ajaran tentang hubungan antar sesama manusia, yakni individu dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dalam hal ini, fikih sosial merupakan fikih yang berdimensi sosial atau fikih yang dibangun atas dasar hubungan antar individu atau kelompok di dalam masyarakat. Bagi Al-Yafi dan Sahal Mahpus, fikih yang ada sekarang ini telah cukup memadai secara materi. Hanya saja sistem penyajian dan reformulasinya menemui kendala-kendala. Selain itu, anomali penilaian yang hampir menjadi patologi sosial disebabkan oleh kelaziman dalam mengimplementasikan fikih yang seringkali hanya berkutat pada dimensi ibadah saja. Itu pun tidak utuh, padahal aspek ibadah hanya seperempat dari keseluruhan kandungan fikih, karena ia meliputi juga bidang muamalat, munakahat, dan jinayat. Dari pembahasan tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia tadi, maka kita simpulkan bahwa pembaruan hukum Islam di Indonesia tak lepas dari kontribusi pemikiran dari beberapa tokoh pembaru Indonesia, khususnya yang konsen dalam kajian hukum Islam. Mereka yaitu Hajairin, Hasbi Asyadiki, Munawir Sajali, Ibrahim Hussein, Sahal Mahpus, dan Al-Yafi. Tokoh-tokoh ini tampak sepakat akan pentingnya dilakukan pembaruan atau pengembangan hukum Islam yang akan diberlakukan di Indonesia melalui upaya reformulasi oleh pemikir hukum Islam Indonesia yang disesuaikan dengan kultur dan budaya masyarakat Indonesia, serta perkembangan modern yang diwarnai berbagai permasalahan kontemporer. Hal ini dalam rangka menjaga aktualisasi fikih sebagai salah satu hasanah keilmuan Islam agar mampu menjawab tuntutan kekinian dan kedisinian. Dengan demikian, fikih akan terus berdialektika dengan kehidupan umat Islam Indonesia di segala zaman. Baik, mungkin itu saja yang kami sampaikan pada video kali ini. Semoga pemaparan materi pada kali ini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.